Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, kita patut bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam istirahat kita pada hari ini. Hari ini Rabu 28 Oktober 2020. Ya, anak-anak, meskipun kita libur, kita juga tetap harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, namun sebelumnya kita mau menyanyi sebuah pujian. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada selagi kita masih mempunyai kesempatan. Lagu ini mungkin baru buat anak-anak. Karena itu, kita belajar bersama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Iya, hidup ini hanya sementara. Pergunakanlah waktu yang ada ya anak-anak. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di kesempatan yang ini, yang indah juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak,
Ayat hafalan kita diambil di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, judul renungan kita pada pagi hari ini, selagi ada kesempatan, yang diambil di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Lase akan membacakan buat kalian. Perikopnya berbunyi demikian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dosa, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya anak-anak, renungan kita pagi hari ini, ya, selagi ada kesempatan. Nah, di dalam sebuah stasiun transit, saya dan ratusan penumpang lain sudah bersiap di belakang garis aman saat menantikan kereta api yang sesaat lagi datang. Beberapa detik setelah kereta tiba, pintu-pintu otomatis terbuka selama sekian menit untuk memberi para penumpang masuk. Saat waktu hampir habis, dari balik jendela, saya melihat atau menyaksikan beberapa orang berlarian menuju kereta. Tapi waktu sudah habis. Kereta akan segera berangkat karena beberapa menit lagi kereta lain akan datang di lintasan stasiun yang sama. Semua pintu tertutup rapat. Telah terdengar peluit tanda kereta harus berangkat. Secepat apapun mereka berlari dan sekeras apapun mereka berteriak minta kereta berhenti, waktu sudah habis. Kesempatan sudah berakhir. Penumpang yang terlambat itu tidak bisa masuk, meski ada tiket di tangan mereka. Saya mencoba merenungkan peristiwa itu dengan perkataan Rasul Paulus. Secara tidak langsung, Paulus juga membicarakan sebuah pintu kesempatan atau waktu yang masih dibuka oleh Tuhan bagi orang-orang yang mau memasuknya. Paulus menunjuk
kesempatan itu pada waktu hari ini sebagai waktu perkenanan dan waktu penyelamatan. Tuhan membuka pintu kesempatan itu saat Yesus mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Yesus telah membuka jalan bagi umat manusia untuk diperdamaikan dengan Allah. Dan hari ini pintu anugerah itu masih terbuka untuk kita. Namun kita tidak pernah tahu kapan pintu itu benar-benar tertutup untuk kita. Hari ini adalah hari perkenanan dan penyelamatan. Namun suatu hari nanti akan benar-benar tertutup bagi setiap orang. Tidak ada belas kasihan. Tuhan tidak akan membukanya kembali. Jika pintu anugerah itu masih terbuka untuk kita, mengapa kita justru menyia-nyiakan kesempatan itu dengan kehidupan kita yang sembrono? Kiranya hari ini kita diingatkan bahwa bisa jadi hari ini pintu anugerah itu benar-benar tertutup bagi kita. Nah, apakah kita tetap mengambil resiko dalam ketidakpercayaan kita dan mengabaikan kasih karunia-Nya? Jangan sampai kita terlambat. Ya anak-anak, kesempatan itu hanya satu kali saja. Karena itu, kita harus bisa mempergunakannya dengan baik dan kita percaya kepada Tuhan. Oke, demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajari kami agar di dalam hidup kami bisa mempergunakan dengan baik. Ajari kami untuk kami bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Walaupun hari ini tidak ada pembelajaran, tapi kami mau tetap belajar dan menyelesaikan segala tugas-tugas kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa untuk Papa Mama yang bekerja mencari nafkah untuk kami. Berikan kesehatan kepada mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, anak-anak bisa kerjakan ya. Oke, sampai ketemu esok hari lagi. Bye.